نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas nikmat-nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Semoga Allah memberikan kita istiqomah di dalam keimanan kita, dalam amal soleh kita, hingga datangnya kematian. Semoga salawat dan salam selalu dilimpahkan kepada suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunan beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Ikhwatal iman, a'izzakumullah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yakni adab kepada Allah. Berikutnya yakni istighatsah, meminta pertolongan dalam keadaan genting. Ya, tulisannya genting gitu ya, bukan genteng ya. Dalam keadaan darurat, dalam keadaan kepepet mungkin ya. Dan mungkin terjadi dalam hidup kita ini satu ujian yang mungkin barangkali kalau kita tidak bisa menyelesaikannya berakibat fatal. Baik fatal dalam hal ini yaitu hilangnya jiwa kita, yaitu kematian. Bisa jadi hilangnya agama, hilangnya agama. Sebagaimana dulu pernah Nabi SAW beristighatsah, meminta pertolongan kepada Allah ketika berhadapan dengan pasukan Quraisy. Musyrikin Quraisy ketika itu berjumlah 1000, sementara Nabi dan para sahabatnya cuman sekitar 300-an. Ada yang menyebut 313. Kira-kira peristiwa apa itu? Peristiwa Badar Kubro, perang Badar. Kalau seperti itu, kira-kira keadaan yang genting akan hilangnya apa? Hilangnya agama atau jiwa? Kalau seandainya saat itu kaum muslimin kalah, ya, kira-kira Islam ini
ada nggak sampai ke Indonesia? Kalau mereka semua habis, hah? Berarti yang lebih penting dari peristiwa itu yakni hilangnya apa? Hilangnya agama. Tapi biasanya hilangnya agama itu tidak bisa lepas dari hilangnya jiwa, khususnya dalam peristiwa itu ya. Artinya kalau Nabi terbunuh diawali dengan hilangnya jiwa, seandainya beberapa sahabat masih hidup, kemungkinan mereka juga kalah. Karena apa? Karena akan dikuasai oleh orang-orang kafir. Nah, kalau dalam kasus Badar itu hilangnya agama itu berkaitan dengan hilangnya jiwa. Dalam hal ini yakni hilangnya jiwa Nabi kita. Tapi kalau dalam konteks kita hari ini mungkin terpisah. Kalau seandainya kita ini mati, apakah Islam itu akan hilang? Awakmu sopo? Iya kan? Kalau Nabi iyalah. Kalau kita mati, agama Islam tetap jalan nggak? Oh tetap. Berarti mungkin kalau dalam kasus kita, yaitu mungkin hilangnya jiwa, atau bisa jadi hilangnya agama. Mungkin dalam keadaan tertentu, kalau kita tidak ditolong oleh Allah Jalla wa'ala, bisa jadi agama kita yang hilang. Tapi bukan Islam secara keseluruhan, tapi agama kita, artinya secara pribadi, atau mungkin agama keluarga kita. Kalau tidak ada pertolongan dari Allah, bisa jadi keluarga saya akan murtad, misalnya begitu. Mungkin dalam skup yang kecil ya. Karena memang keluarga itu adalah tanggung jawab kita. Sebagaimana diri kita, ya kita yang harus bertanggung jawab atas diri kita. Nah, dalam hal ini hilangnya jiwa dan agama itu menjadi alasan kenapa kita minta pertolongan kepada Allah. Karena keduanya ini merupakan perkara yang penting, sehingga jangan sampai lepas dari diri kita. Maka kita dianjurkan untuk minta pertolongan dalam keadaan darurat. Kalau minta pertolongan dalam keadaan biasa, sudah kita pelajari, itu bernama isti'anah. Itu minta pertolongan biasa. Kalau adapun isti'adzah itu minta perlindungan ya. Kalau ini minta tolong. Nah, minta pertolongan kepada Allah dalam kondisi gawat, itulah yang disebut dengan istighatsah. Baik, didasarkan atas firman Allah dalam surah Al-Anfal, surah yang ke-8 pada ayat yang ke-9, tafsir Ibnu Katsir. Iya, surah 8 ayat 9 ya, siapkan tafsirnya. Allah Jalla Jalaluhu berfirman dalam ayat tersebut, "Il tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin." Apa kata Allah? Ingatlah
Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Rabb-Mu, lalu diperkenankannya bagimu. Sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Ya. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, "Il tastaghithuna rabbakum." Ingatlah ketika kau memohon kepada Rabb-Mu pertolongan. Fastajaba lakum, lalu diperkenankannya bagimu. Allah kabulkan permintaan tolong itu dengan cara bagaimana? Anni mumiddukum, sesungguhnya aku akan mendatangkan, yakni bala bantuan, bi alfim minal malaikati, dengan malaikat sejumlah 1000, murdifin, yang datang dalam keadaan berturut-turut, bertahap, bergelombang. 1000 malaikat dengan 1000 manusia, kira-kira gimana? Mungkin barangkali kalau malaikat 10 saja itu sudah bisa cukup menghabiskan 1000 orang atas izin Allah Jalla wa'ala. Karena tentu malaikat yang diutus ini makhluk yang tidak mungkin bisa dikalahkan, karena dia adalah utusan Allah yang diberikan oleh Allah Jalla wa'ala kekuatan yang luar biasa, kepandaian dan keahlian dalam berperang, dan dengan segala macam bentuk kekuatan senjata. Baik. Nah, ayat ini berkaitan dengan peristiwa, yakni perang Badar Kubra yang terjadi yaitu pada tahun yang kedua Hijriah, setahun setelah Nabi hijrah, tepatnya yaitu pada bulan Ramadan. Dan pada saat itu pertama kali diwajibkan puasa Ramadan, dan peperangan itu terjadi di bulan Ramadan pada saat para sahabat berpuasa. Saat turunnya gak tahu poso, ini poso pertama, justru saat itu apa? Perang, dan perang pertama yang besar. Ini artinya Allah menggembleng kaum muslimin itu secara optimal. Saat itu ibadah mahdho dilakukan, yaitu puasa. Pada saat itu pula jihad diperintahkan. Makanya setelah itu kaum muslimin sudah memiliki pengalaman, sudah teruji iman dan kekuatan fisiknya, bahwa mereka adalah orang-orang yang tangguh. Dan itu pelajaran bagi orang-orang sesudahnya di kalangan kaum muslimin, dan pukulan telak bagi orang-orang kafir. Itu ibarat perang Badar itu satu momentum yang sangat pas ya untuk menjatuhkan mental orang-orang musyrikin. Setelah itu mereka
nggak macem-macem lagi gitu. Sekalipun Allah mempergilirkan dalam peperangan Islam itu ada kalah dan menang, dipergilirkan. Setelah kaum muslimin menang, kalah mereka yang menang, begitu pula seterusnya. Ketika Rasulullah SAW melihat pasukan yang begitu banyak, beliau bermunajat kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah. Sampai-sampai ketika beliau berdoa itu, selendangnya atau ridaknya itu jatuh, sampai bergetar ya suara Nabi. Dan Abu Bakar sampai mengatakan, sudahlah, Allah pasti mengabulkannya. Nabi terus melakukan itu. Dan kalimat yang sangat penting adalah, jika kami kalah hari ini, wahai Allah, niscaya tidak akan ada lagi yang menyembah Engkau di muka bumi ini. Itu kalimat kata kuncinya. Cuman yaitu pas kalau dalam konteks yakni membela agama, bukan untuk urusan dunia, ya kan? Mari ngono demo, nggak dalil kalau kami kalah hari ini ya Allah, ya, maka kami tidak akan eksis ya, dalam urusan dunia. Atau mungkin karena berjuang atas nama kelompok, berjuang atas nama ormas, berjuang atas nama partai, kira-kira relevan nggak dengan kata-kata itu? Tidak relevan ya. Relevan apabila ucapan itu sama seperti keadaan zaman Nabi, yaitu berjuang untuk agama Allah. Nah itu pas. Maka jangan sampai statement Nabi itu dipakai bukan pada tempatnya. Baik. Di sini Allah katakan idz tastaghitsu, dan ingatlah ketika kau beristighosah, meminta pertolongan kepada Allah. Baik. Fastajaba lakum, maka kami kabulkan hal itu untukmu. Silakan baca tafsirnya. Imam Ahmad mengatakan, menceritakan kepadaku Ibnu Abbas telah menceritakan kepadaku Umar bin Khattab radhiyallahu an yang mengatakan bahwa ketika perang Badar, Nabi SAW memandang kepada semua sahabatnya yang saat itu berjumlah 300 orang lebih. Nabi SAW juga memandang kepada pasukan kaum musyrikin, ternyata jumlah mereka 1000 orang lebih. Kemudian Nabi SAW menghadapkan dirinya ke arah kiblat. Ya, ini sebagai bentuk adab dalam berdoa, menghadap ke arah kiblat. Dalam hal ini kiblatnya mana? Hah? Mana kiblatnya ketika itu? Ya, sungguh pun seandainya Nabi SAW salatnya menghadap Baitul Maqdis, tapi tetap dalam hati Nabi beliau pengen menghadap ke arah Ka'bah. Tapi ketika itu masih dikuasai oleh orang kafir Quraisy. Masih banyak berhala-berhala yang ada di sekeliling Ka'bah. Tidak kurang dari berapa berhala? 360 berhala, masing-masing milik suku bangsa Quraisy, mulai dari Latta, Uzza, Manat dan seterusnya. Beliau menghadapkan wajahnya ke arah kiblat, lantas bermunajat, berdoa, minta kepada Allah. Apa kata beliau? Saat itu beliau memakai kain selendang dan kain sarungnya, lalu berdoa, ya Allah, tunaikanlah kepadaku apa yang telah Engkau janjikan kepadaku. Ya Allah,
jika golongan kaum muslimin ini binasa, maka engkau tidak akan disembah di muka bumi ini selama-lamanya. Nah, jika kami binasa hari ini, maka tidak akan pernah ada yang menyembah kepada engkau untuk selama-lamanya. Ini menandakan pada saat itu seluruh bumi ini sudah dikuasai oleh kesyirikan. Tentu peradaban-peradaban kuno yang berjalan sampai hari itu masih berlangsung, tapi mereka di dalam keadaan kafir. Cina ada nggak saat itu? Ada. India ada nggak saat itu? Ada. Yunani ada nggak? Ada. Rum atau Romawi ada nggak? Ada. Tapi mereka semua dalam keadaan apa? Kafir. Mereka melakukan apa? Kesyirikan. Kalaupun sebelumnya ada agama Islam yang dibawa oleh Nabi siapa sebelum Nabi kita? Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalatu wassalam membawa agama Islam, agama tauhid. Tapi sepeninggal Nabi Isa diangkat ke langit, saat beliau usia 33 tahun, saat itu pengikut Nabi Isa, Hawariyun, terpecah belah menjadi 4 kelompok. Yang pertama yakni kelompok Yakubiyah yang mengatakan bahwa Isa adalah Allah. Yang kedua Nasturiyah yang mengatakan Isa adalah anak Allah. Yang keempat Israiliyah, yaitu yang menyembah ibunya Nabi Isa atau Maryam. Dan yang keempat kaum muslimin yang tetap teguh, yang beriman kepada Allah dan Nabi Isa sebagai hamba dan utusannya. Tapi sedikit dan mereka dikejar-kejar, mau dibunuh. Apalagi itu sudah berlangsung sampai diutusnya Nabi, kurang lebih berapa? 600 tahun. Apalagi ketika mereka para uskup berkumpul tahun 325 Masehi, separuh dari sebelum datangnya Nabi, terjadilah konsili Nikea. Mereka sepakat mengangkat Isa sebagai Tuhan. Itu konsili Nikea tahun 325. Berarti sudah lengkap sempurna kesyirikan. Sekalipun sebelumnya sudah ada kitab yang bernama apa? Injil. Padahal itu dari Allah, mengajarkan agama tauhid, tapi sudah mulai mengalami gradasi, bahkan semakin sempurna kekufuran dan kesyirikan setelah itu. Dan itu 300 tahun berlangsung sampai akhirnya Nabi kita diutus di tengah masyarakat yang berada pada puncak kesyirikan, yaitu mereka menyembah berhala. Sementara di muka bumi ketika itu, selain di negeri Jazirah Arab, mereka juga dalam keadaan musyrik, kafir. Maka Nabi SAW mengatakan kalimat itu, jika hari ini kami kalah, niscaya tidak akan ada yang menyembah engkau selama-lamanya. Maksudnya di mana? Di bumi. Baik. Berarti ketika itu jin juga dalam keadaan apa? Kafir. Sejak mereka didoktrin oleh pimpinannya bernama iblis, sampai mereka mendengar Al-Quran yang dibaca oleh Nabi. Nah itu setelah Nabi diutus sekian tahun ya, ketika di Madinah mereka mendengar bacaan Al-Quran, baru mereka ada yang beriman. Sebelum itu mereka kafir semua, termasuk yang berada di zaman Nabi Sulaiman, jin-jin
yang dikuasai Nabi Sulaiman, termasuk ifrit, mereka adalah jin-jin kafir. Cuman mereka takluk kepada Nabi Sulaiman. Tapi begitu Nabi Sulaiman wafat, semburat kabeh. Mereka senang. Sampai akhirnya salah satu kabilah dari bangsa jin mendengarkan Al-Quran. Dan akhirnya mereka beriman, bertobat dari kesyirikan. Sejak saat itulah ada jin muslim. Baik, lanjut tafsirnya. Nabi SAW terus-menerus memohon pertolongan kepada Rabb-Nya dan berdoa kepadanya. Ya, ini menandakan bahwa berdoa itu jangan sekali dua kali, tapi dilakukan terus menerus. Jangan bosan. Apalagi sampai futur ya. Pegel aku ndonga. Gak dikabul-kabul, gak usah ndonga ae. Berarti seperti itu namanya futur. Baik, kemudian sehingga kain selendangnya terlepas dari pundaknya. Lalu Abu Bakar datang menghampirinya dan memungut kain selendangnya, kemudian disandangkan di tempatnya, dan Abu Bakar tetap berdiri di belakangnya. Kemudian Abu Bakar berkata, "Wahai Nabi Allah, cukuplah permohonanmu kepada Rabb-Mu, karena sesungguhnya Dia pasti akan menunaikan apa yang telah dijanjikan kepadamu." Maka Allah SWT menurunkan firman-Nya, Al-Anfal ayat 9, "Ingatlah ketika kalian memohon pertolongan kepada Rabb kalian, lalu diperkenankannya bagi kalian, sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kalian dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut." Maka setelah itu terjadi pertempuran di antara kedua pasukan, dan Allah mengalahkan pasukan kaum musyrik, sehingga 70 orang dari mereka gugur, sedangkan 70 orang lainnya tertawan. Lalu Rasulullah SAW bermusyawarah dengan Abu Bakar, Umar dan Ali. Abu Bakar mengatakan, "Wahai Rasulullah, mereka adalah saudara-saudara sepupu, satu famili dan teman-teman. Sesungguhnya saya berpendapat sebaiknya engkau memungut tebusan dari mereka." Iya, ini pendapat dari Abu Bakar. 70 orang ini enaknya kita minta tebusan. Lumayan dong buat modal untuk perang berikutnya. Ini pendapat dari Abu Bakar. Lumayan kan kalau dapat tebusan kan? Tapi apa pendapat Umar bin Khattab? Pendapat yang bertentangan, bertolak belakang dengan pendapat Abu Bakar. Apa kata Umar? Lanjut. Langsung ke Umar. Nggak apa-apa. "Sehingga hasilnya akan menjadi kekuatan bagi kita guna menghadapi orang-orang kafir, dan mudah-mudahan Allah memberi petunjuk kepada mereka, sehingga pada akhirnya mereka akan menjadi pendukung bagi perjuangan kita." Rasulullah SAW bertanya, "Bagaimanakah menurut pendapatmu, hai Ibnu Khattab?" Umar menjawab, "Demi Allah, saya mempunyai pendapat yang berbeda dengan apa yang diutarakan oleh Abu Bakar tadi. Saya berpendapat bahwa sebaiknya engkau memberikan izin kepadaku terhadap si Fulan, salah seorang kerabatnya yang tertawan. Lalu saya akan memenggal lehernya. Engkau mengizinkan pula kepada Ali terhadap Ukail. Lalu Ali memenggal lehernya. Dan engkau memberi izin pula kepada Hamzah terhadap si Fulan, saudaranya. Lalu Hamzah memenggal lehernya. Sehingga Allah mengetahui dengan nyata bahwa hati kita tidak mempunyai rasa belas kasihan terhadap orang-orang musyrik. Mereka adalah para pendekar, pemimpin dan panglimanya." Rasulullah SAW lebih menyukai pendapat yang diutarakan oleh Abu Bakar. Itulah kelembutan hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau sangat berharap keimanan dari mereka. "Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim." Itu sifat dari beliau. Makanya dia dipanggil dengan sebutan nama Rauf, penyantun, Rahim, penyayang. Dalam surah At-Taubah kan itu kan? Ayat yang keberapa itu? 128 atau 29. "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum
azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Apa kata Allah? Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat rasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Iya. Jadi beliau itu orangnya harisun alaikum bil mu'minin. Sangat berharap keimanan kepada kaumnya. Dalam peristiwa Taif ketika beliau berdakwah, padahal malaikat Jabal yang ada di gunung sekitar Taif itu sudah menawarkan jasa. Gimana? Wahai Muhammad Rasulullah, ya apa tantekno ta? Kalau bahasa kita. Karena beliau berdakwah bukan disambut, malah disambit. Disambit dengan batu, dilempari sampai bercucuran darah. Ditemani oleh Usama bin Zaid, anak angkat kesayangan beliau. Ketika itu datang malaikat Jibril, dan Jibril mengabarkan akan datang malaikat yang menguasai tempat itu, atau yang ditugaskan untuk yakni menempati sekitar gunung yang ada di dekat Taif sana. Itu sudah menawarkan gunungnya ini mau diapain? Diblekno. Habis nggak? Habis. Tapi Nabi tidak, jangan. Mudah-mudahan di kalangan mereka nanti akan turun generasi-generasi yang akan beriman kepada Allah. Karena mereka sebetulnya tidak tahu. Kalau dalam hal ini Allah mengabulkan, Allah mengizinkan. Tapi dalam kasus ketika kaum muslimin mendapatkan momentum untuk memberikan pelajaran kepada orang-orang musyrik dan juga menguji akan keimanan orang-orang Islam ketika itu. Karena yang tertawan ini adalah karib kerabat mereka. Wis kenal kayak cili, tulinan ya kan. Tego takon bele, nun sewu. Halo? Tapi disitulah tantangan iman. Kira-kira pendapat siapa yang diterima? Kalau Nabi menerima pendapat siapa? Abu Bakar. Tapi tentu Nabi dia tetap menunggu datangnya keputusan dari Allah, yaitu turunnya wahyu. Maka setelah turun wahyu, Nabi dan Abu Bakar menangis. Menangis di hadapan Umar bin Khattab. Baik, lanjutkan. Bagaimana kisahnya? Rasulullah SAW lebih menyukai pendapat diutarakan oleh Abu Bakar dan tidak menyukai pendapat yang dikemukakan Umar. Karena itu, maka beliau SAW menunggu tebusan dari mereka. Kemudian pada keesokan harinya, Umar menghadap kepada Nabi SAW yang sedang ditemani oleh Abu Bakar. Saat itu keduanya sedang menangis. Menangis keduanya. Kenapa? Lalu Umar bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang menyebabkan engkau dan temanmu menangis? Jika saya dapat menangis, maka saya ikut menangis. Ya, itulah suri toladan. Tidak ada manusia yang boleh diikuti dalam perkara yang mubah kecuali Nabi. Sahabat itu kalau Nabi senyum, ikut senyum. Nabi tertawa, ikut tertawa. Nabi menangis, ikut menangis walaupun gak ro karepe. Satu-satunya manusia yang boleh diikuti. Bukan hanya perkara wajib, bukan hanya yang sunnah, tapi yang mubah. Termasuk anaknya Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab. Ketika melewati sebuah tempat antara Mekah dan Madinah, ada sebuah pohon. Dia minta izin kepada temannya, sebentar, aku mau tidur di bawah pohon ini. Kenapa kau siang hari mau tidur di bawah tempat ini? Aku ingat Rasul pernah tidur di bawah pohon ini. Wajib atau bukan? Sunnah atau bukan? Bukan sunnah, tapi apa?
mubah. Tapi karena Nabi yang melakukan, boleh kau ikuti. Itulah maksud dari ucapan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Itu hanya Rasulullah. Selain Rasul, lapo ate melok-melok, niru-niru. Ya kan? Koncomu nangis kon melok nangis, edan kon. Lah pokok melok nangis, ya kan? Kalau Rasul begitu, sampai Umar mengatakan, ya, jika kau menangis aku akan ikut menangis, katanya. Lanjut. Jika saya dapat menangis maka saya ikut menangis, dan jika saya tidak dapat menemukan penyebabnya maka saya akan pura-pura menangis karena tangisan kamu berdua. Iya, sampai seperti itu. Nek aku gak ngerti maksudnya, aku akan pura-pura nangis. Gini loh sahabat itu seperti ini. Makanya terhadap sunnah, apalagi yang sunnah ya, wis gak usah pakai reserve gitu. Itu kan dulu. Sekarang konteksnya beda. Wis pokoknya Nabi kalau memberi contoh, Nabi memberikan anjuran, Nabi memberikan perintah, udah kerjakan. Wis gak usah banyak reserve. Soro rek saiki ku angel. Aku nek ngene kok dilokno macem-macem. Itu sudah konsekuensinya. Sejak zaman dulu Islam itu datang dianggap aneh. Bada'al Islamu ghoriban. Pada mulanya dianggap asing gitu. Dan nanti di akhir zaman ketika manusia itu sudah mulai tergerus iman dan akidahnya, sudah mulai banyak meninggalkan sunnah, kalian pasti juga akan dianggap asing ketika kau menghidupkan sunnah itu. Zaman sekarang dianggap aneh nggak orang menghidupkan, berpegang kepada sunnah Nabi? Dianggap aneh, gak masuk akal ya, gak umum ya. Mosok wong mati digelundung notok kayak kucing. Ini saya pernah dengar kalimat itu. Ya, ikhwatal iman aizakumullah. Jadi justru yang sekarang dihidupkan bukan sunnah, lawan dari sunnah yang dihidupkan, sehingga apa, sunnah ini mati gitu loh. Ketika kita menghidupkan sunnah, menjauhi kebalikannya, banyak orang yang justru mencerca kita. Tapi jangan khawatir, Nabi mengatakan tuba lil ghuraba, fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah orang yang dianggap asing, yang dianggap aneh. Ketika kau pegang teguh agama Allah, berpegang teguh kepada syariat, berpegang teguh kepada sunnah, kau dianggap aneh. Beruntunglah kalian, kata Nabi. Ikhwatal iman aizakumullah. Ini contoh. Sahabat itu begitu terhadap Nabi itu. Takzimnya kepada Nabi ya. Suri toladan yang paling mereka ikuti dalam hidupnya itu Rasulullah. Sampai dalam perkara apapun gitu. Benar Rasulullah menangis, sahabat ikut menangis. Ketika Nabi apa? Berziarah di kubur ibunya. Kenapa? Ternyata Nabi tidak diizinkan mendoakan, memintakan ampun bagi ibunya Aminah. Makanya beliau menangis. Orang yang ada di sekitarnya menangis semua. Awalnya nggak ngerti, baru setelah dijelaskan baru tahu kenapa beliau menangis. Jadi sekalipun tidak tahu maksudnya, kalau itu Rasul yang melakukannya dan itu bukan kekhususan beliau ya, bukan kekhususan beliau sebagai Nabi ya, ada hal-hal perkara-perkara yang kekhususan beliau, nah itu nggak boleh diikuti, nggak boleh dicontoh, karena hanya beliau sebagai seorang Nabi. Baik, kemudian apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabdanya? Saya menangis karena usulan yang telah diutarakan oleh temanmu yang menyarankan untuk menerima tebusan. Sesungguhnya telah ditampakkan kepadaku azab yang akan menimpa kalian dalam jarak yang lebih dekat daripada pohon ini. Seraya mengisyaratkan ke arah sebuah pohon yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah SWT menurunkan firman-Nya di surat Al-Anfal ayat 67.
yang artinya tidak patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Surat yang sama yaitu surat apa? Al-Anfal ayat 67. Al-Anfal surah yang ke-8 yaitu pada ayat yang ke-67. Allah tabaraka wa taala berfirman dalam ayat tersebut, "Ma kana linabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ard turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim." Apa kata Allah Jalla wa'ala? Tidak patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawi, sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untukmu. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Iya. Maka li nabiyyin ayyakuna lahu asra. Tidak patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan hatta yuthkhina fil ardi, hingga dia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Berarti Allah hendak memberikan pelajaran bagi orang-orang apa? Kafir. Dan ini pendidikan sekaligus bagi kaum muslimin. Ketika di masa-masa mereka membangun kekuatan, istilahnya belum settle, ya, memiliki izzah, kewibawaan yang cukup, maka tidak layak mereka berbelas kasihan. Berarti pendapat siapa yang diterima dalam hal ini, Pak? Umar bin Khattab. Padahal tadi Umar mengatakan apa? Aku akan mendatangi, yakni saudaraku, dan aku akan memenggal sendiri batang lehernya. Demikian pula Ali mendatangi Ukail, dan dia akan penggal batang lehernya. Kenapa? Ternyata 70 orang yang ditawan ini rata-rata mereka adalah panglima perang, pasukan, ya, ketua regu dalam peperangan. Apa istilahnya? Bukan panglima karena yang tertinggi, termasuk juga di dalamnya. Tapi apa itu? Para komandan. Dan kalau menurut akal kita kan, secara logika, ya, itu memang lebih menguntungkan. Kita dapat harta, mereka bebas. Mungkin dia tertarik dengan Islam, dia bisa masuk Islam. Rasional gak itu? Rasional sebetulnya. Tapi bukan itu yang diharapkan. Justru mereka itu harus diberi pelajaran. Dan disinilah Allah mendidik kita. Tidak mesti keputusan mayoritas itu benar itu. Dalam hal ini Rasul dan Abu Bakar kan, Umar sendirian pendapatnya 2-1. Inilah di antara kejelian Umar bin Khattab. Salah satunya adalah, yakni pendapat beliau ini ternyata sejalan dengan apa? Wahyu Allah. Dan banyak pendapat-pendapat Umar bin Khattab itu sejalan dengan wahyu. Makanya kalau seandainya ada seorang nabi setelah Nabi kita Muhammad, ya, sebagian para ulama yang berpendapat yang pantas itu menjadi nabi adalah Umar bin Khattab. Seandainya, ya. Kenapa? Banyak perkara-perkara yang diucapkan, diputuskan oleh Umar itu sejalan dengan firman Allah. Dalam urusan jilbab, diturunnya ayat hijab, itu juga karena apa? Umar bin Khattab menyarankan, ya Rasul, itu istri-istrimu tolong suruh pakai jilbab, kalau bahasa kita begitu. Suruh mereka pakai hijab kalau keluar. Maksudnya hijab yang syar'i, ya. Mereka tetap menutup kerudung, cuman masih ala jahiliyah, masih terbuka sebahagian.
Dan Umar bin Khattab berharap muslimah ini tertutup, ya, terpelihara auratnya. Akhirnya diturunkan Al-Ahzab 59. Juga ketika dalam urusan penciptaan makhluk, dalam surah Al-Mu'minun, tentang fase-fase perkembangan janin, ya, mulai dari nutfah, alaqah, mudghah. Setelah diterangkan tentang perkembangan janin itu, nyeletuk Umar bin Khattab apa? Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah, dialah sebaik-baik pencipta. Ternyata apa? Ayat setelah itu persis dengan ucapan Umar bin Khattab. Ya. Nah, ini keutamaan dari Umar ibnil Khattab. Salah satunya dalam perkara ini. Makanya keduanya menangis. Ya. Kenapa Allah menegur Nabi kita? Karena tidak pantas seperti itu bagi seorang yang belum punya izzah, kewibawaan yang cukup untuk menerima tebusan yang disebutkan di sini apa? Turidul ardad dunya. Kamu menghendaki harta benda duniawiyah. Apa itu? Tebusan. Wallahu yuridul akhirah. Sementara Allah menghendaki apa? Pahala akhirat bagi kalian. Wallahu azizun hakim. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Baik, lanjut. Dan sampai dengan firman Allah di di surat Al-Anfal ayat 9. Yang artinya, maka makanlah dari sebagian rampasan perang. Baik, kembali ke ayat 9 maksud saya, tafsirnya. Iya, lanjut. Rampasan perang yang telah kalian ambil itu sebagai makanan yang halal lebih baik. Iya, dan sejak saat itu dihalalkan bagi kaum muslimin memakan ghanimah. Sejak saat itulah dihalalkan ghanimah, harta rampasan perang. Jadi akhirnya gimana? 70 orang tawanan itu diapain? Dieksekusi, Pak. Mati semua. Kalaupun mereka itu pengen mendapatkan duniawi, ya, Allah tetapkan sebagai hukum yang legal. Apa? Ghanimah. Yang ghanimah itu sebelumnya haram bagi kaum muslimin. Kaum muslimin sejak zaman Bani Israel, terakhir zaman Nabi Isa, itu harta rampasan perang ghanimah haram bagi mereka. Nggak boleh. Kalau mereka berperang, pasukan kalah, harta rampasan perangnya dikumpulkan. Untuk apa? Menunggu keputusan Allah. Apakah perjuangan jihad mereka itu diterima oleh Allah? Apa buktinya kalau diterima oleh Allah? Datangnya api dari langit yang menyambar harta rampasan ghanimah itu, sehingga terbakar semuanya, habis. Berarti diterima jihadnya. Itu zaman sebelum Nabi kita Muhammad. Makanya bagi Bani Israel haram ghanimah. Dan untuk membuktikan perang mereka diridhoi Allah, menunggu datangnya api untuk melahapnya. Dan kalau ada orang yang ngentit ghanimah, walaupun seutas tali, walaupun hanya pisau kecil milik musuhnya, diambil, api kira tak selengkit noai. Sebab itulah api tidak akan datang. Berarti ada yang korupsi, gulul, maka tidak akan pernah datang api melahapnya. Maka pasukan perang biasanya apa? Panglima perang bertanya, siapa yang mengambil dari bagian musuh? Kembalikan. Walaupun hanya sedikit. Itu di zaman mereka. Di zaman kita, sejak pertama kali perang, yaitu perang Badar, perang pertama kali, dan sejak saat itulah dihalalkan ghanimah. Berarti ada gantinya nggak tidak menerima tebusan? Ada gantinya berupa apa? Ghanimah. Dan itu terus sampai hari ini. Bahkan bukan hanya ghanimah, tapi apa? Termasuk budak-budak
dari pihak musuh. Mereka wanita-wanita yang tertawan bisa jadi apa? Bisa jadi budak. Menang perang misalnya, ternyata dapat wanita 100, pasukannya berapa? 20 misalnya. Ya nanti panglima perangnya bagi ya 55 ya 55. On melok perang opo jaluk, melok perang jaluk. Itu asal mulanya perbudakan itu begitu, dari pihak yang kalah apa? Jadi itu halal dalam Islam ini. Allah ganti dengan yang lebih baik. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah, ini yang tertawan. Tadi yang mati berapa orang tadi? 70 orang yang mati. Bagaimana keadaan mereka yang mati? Rata-rata mereka kepalanya pecah. Kenapa kok pecah? Karena hantaman senjata malaikat. Saya tanya, apa senjata malaikat yang diturunkan ketika itu berturut-turut? Hah? Halo Pak, kira-kira apa Bu? Gada, yo palu, yo godo, duduk godo telo, duduk lo ya. Ya gada maksudnya. Ya, palu. Yang lain cambuk. Ya, yang betul adalah cambuk. Senjata malaikat yang datang pada waktu itu adalah cambuk, dan malaikatnya menunggang apa? Menunggang kuda. Makanya kaum muslimin mendengarkan suara kuda. Iki ono jaran, gak ono wujute iki. Suara itu dan suara cambuk cetar, glebak mati orang kafir, pecah ya kepalanya. Itu senjatanya. Menunggang kuda pakai cambuk. Ditiru ambek wong Jawa. Jaran kepang ceter. Ya, bahkan kadang nirunya bukan hanya sekedar hiburan kesenian, tapi kadang-kadang juga dengan kesyirikan, dimenyani dhisik, ya kan? Mari jaran kepang, jaranan mari ngono mangan syirik. Ya itu saking pengennya ya, pengen perang, mendapatkan pahala perang Badar ya. Itu malaikat itu yang bersenjatakan cambuk itu dan menunggang kuda. Nah ini contoh. Orang kalau bersungguh-sungguh beristighosa, minta tolong dalam kondisi kepepet, Allah akan berikan. Ini yang pertama dari Quran. Yang kedua dalam hadis. Dulu ada 3 orang pemuda. Ketika kehujanan, akhirnya dia berteduh di dalam sebuah goa. Di dalam goa itulah dia sementara berteduh. Tiba-tiba menggelinding batu besar dari puncak bukit. Ya. Langsung menutup mulut goa. Waduh, rek kaisok metu iki. Enggak ada udara sama sekali, enggak ada cahaya sama sekali. Kalau ini dibiarkan, pasti dia akan apa? Mati. Baik, riwayat ini terdapat dalam hadis Muslim nomor 2361. Iya, 2361. Kisah 3 pemuda dalam goa. Iya, silakan baca. Panjang soalnya. Ayo dimulai. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah SAW bersabda, pada suatu ketika ada 3 orang sedang dalam perjalanan. Tiba-tiba mereka ditimpa hujan lebat. Karena itu mereka masuk ke dalam gua sebuah bukit. Tiba-tiba dari puncak bukit jatuh sebuah batu besar, menutup rapat pintu gua itu, sehingga mereka terkurung di dalam, tidak dapat keluar. Maka berkata mereka sesamanya, iya, apa kata mereka? Marilah kita ingat-ingat amal solih yang pernah kita lakukan
karena mencari ridho Allah. Mendoalah kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan karena amal solih kita itu Allah membuka pintu bagi kita. Maka mendoalah orang pertama. Iya. Ini berdoa minta kepada siapa? Allah. Ini dalam keadaan biasa apa kepepet ini? Pepet. Kalau enggak dia akan apa? Mati. 3 orang inilah akhirnya beristighosah. Ini istighosah itu begini. Minta kepada Allah dalam kondisi genting, gawat. Kalau enggak mati dia, berarti hilangnya apa di sini? Hilangnya agama atau hilangnya jiwa? Halo? Hilangnya jiwa. Kalau Rasul tadi hilangnya apa? Hilangnya agama dan jiwa. Hilangnya agama disertai dengan hilangnya apa? Jiwa. Kalau ini hilangnya jiwa, maka boleh ketika jiwa itu terancam, kalau tidak ditolong oleh Allah akan mati. Ini permintaan dalam kondisi darurat. Mungkin bisa jadi orang beralasan, ini juga hilangnya agama. Apa? Kan dia punya istri dan anak, takutnya nanti ditinggal mati suaminya, dia murtad. Boleh masuk mungkin, tapi mungkin kemungkinan kecil ya. Wallahu a'lam. Nah, berdoalah 3 orang ini. Dan inilah bertawassul dengan amal soleh. Berdoa dengan perantara amal soleh yang dia kerjakan. Mendoalah kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan karena amal soleh kita, Allah membukakan pintu bagi kita. Inilah ad-du'a bitawassul. Berdoa dengan tawassul. Tawassul dengan apa? Dengan amal soleh. Dan di dalam Islam bertawassul secara syar'i diperbolehkan, yaitu apa? Melalui perantara Asmaul Husna dan melalui perantara amal soleh yang kita kerjakan. Kalau melalui Asmaul Husna, yaitu firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 180, walillahil asmaul husna fad'uhu biha wadharul ladhina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Apa kata Allah? Al-A'raf 180. Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Iya. Ini berdoa dengan perantara apa tadi? Asmaul Husna. Makanya kalau berdoa itu panggillah Allah dengan perantara nama-namanya. Ya. Ini tawassul dengan Asmaul Husna. Dalam hadis ini tawassulnya dengan apa? Dengan amal soleh. Ini tawassulnya. Baik, berdoalah orang pertama. Maka mendoalah. Ya, silakan. Wahai Allah, aku mempunyai ibu bapak yang keduanya sudah tua, seorang istri dan beberapa anak yang masih kecil-kecil, yang kesemuanya menjadi tanggunganku. Bila aku pulang dari gembala, kuperas susu untuk mereka, dan yang pertama-tama ku beri minum ialah ibu bapakku yang sudah tua itu. Setelah itu baru anak-anakku. Nah, ini menunjukkan apa? Sikap anak kepada orang tua, yaitu berbaktinya anak kepada orang tua. Berarti kalau ada anak, ada istri, yang kita utamakan yang mana antara anak dan istri? Aku takut ibu Bu, suami apa anak, Bu? Oh, kalau ibu beda, ya kan? Kalau bapak, Pak, kalau Anda punya istri dan anak, mana yang lebih diutamakan? Halo? Nek sing jawab istriku mulai gak duwe anak. Ya kan? Soalnya gak duwe anak, makanya istri, ya.
Kita kalau dapat berkat dari kondangan ya sampai rumah, itu lebih diutamakan istrinya atau anaknya? Anak. Itu contoh gampang aja. Nah kan? Engkau ibu iku jarno kayak ono apa? Karen-karen ae ya. Anaknya dhisik seneng kan? Seneng anak, wah ya oleh berkat, seneng kan? Coba bojomu, tahu nggak? Oleh bojoku oleh berkat. Anak. Nah sekarang kalau ada anak, ada istri, ada orang tua, mana yang lebih diutamakan? Mana urut-urutannya? Orang tua, anak, baru istri. Itu yang benar seperti itu. Sebagaimana hadis ini. Orang tua itu harus diprioritaskan sekalipun kita sudah berumah tangga. Walaupun seandainya istri kita banyak, anak kita lebih banyak lagi, tetap kalau kita punya orang tua, nomor satu orang tua. Pada suatu hari, lanjut. Pada suatu hari, aku terlambat pulang dari mencari kayu api. Sampai di rumah, hari sudah petang, dan kudapati kedua orang tuaku sudah tidur. Seperti biasa, lebih dahulu kuperas susu, lalu kubawa untuk orang tuaku. Aku berdiri dekat kepala beliau-beliau, dan tak sampai hati membangunkan keduanya dari tidur mereka yang lelap. Dan aku tidak mau memberikan susu itu kepada anak-anakku sebelum kedua orang tuaku meminumnya lebih dahulu. Mana prioritas pertama? Orang tua. Padahal anak-anakku yang masih kecil-kecil itu menangis di kakiku minta susu. Cucu ya, cucu Mimi. Nangis anaknya di bawah kakinya. Sementara bapaknya tetap tidak bergeming, menunggu orang tuanya bangun, karena dia berharap keduanya lah yang meminum susu terlebih dahulu. Kira-kira zaman sekarang ada nggak orang laki-laki seperti ini? Halo? Iku nek krungu tangga, iya cek nemene. Anak nangis kelengkengan dijarno. Cek nemene wong iku. Cek cintai nang mboke. Sering itu. Ya, malah disemoni padahal itu yang benar enggak itu? Itu yang benar itu. Makanya orang tua itu prioritas. Makanya nafkah itu tetap wajib diberikan kepada orang tua. Walaupun kita punya istri dan anak, seorang anak laki-laki tetap harus memberi nafkah orang tua. Nah saiki enggak, sing lanang arep ngekeki wong tuane, sing wedok muring-muring. Ada enggak? Ada enggak? Endi wonge? Ayo ya, kayak sapa iku ya? Kayak sapa? Lho ngono kadang lanange bojo enggak iki anu duwe kantor. Ya. Makanya perlu menuntut ilmu, perlu ngaji supaya tahu. Kalau sudah ngerti, kalau perlu tunjukkan, ma iki ma. Kayak bapakku, kayak ibuku kon arep lapo kon. Jadi harus diberitahu, diberi pendidikan ya. Prioritas bagi laki-laki ini, kita anak laki ini sampai kapanpun milik orang tua. Sampai kapanpun. Justru dengan cara itulah hidup kita akan bahagia. Karena berbakti kepada orang tua, itu nanti diberikan kebahagiaan bukan hanya di akhirat. Kenapa? Berbakti kepada orang tua itu balasannya di dunia. Orang kafir saja, lihat orang kafir. Karena berbaktinya kepada orang tuanya, hidupnya enak. Itu sunatullah. Hukum alam itu. Itu kafir loh ya. Lihat itu, lihat. Orang kafir yang berbakti sama ibu bapaknya, hidupnya enak. Apalagi kita orang Islam punya konsep dunia dan akhirat ya. Cuman kalau orang kafir selesai di dunia, akhirat entek, habis. Kalau kita kan sampai akhirat. Dan itulah kehidupan yang sebenarnya. Makanya justru seorang wanita itu malah bisa membantu suaminya. Ngingetkan. Ya, wis ngei makmu. Oh iya lali, suwun Dik ya. Suwun. Nah, ya kan. Ya aja diambungi tok, ya kan? Dibantu untuk berbakti, dibantu untuk beribadah, itu ciri istri solihah. Kata Nabi,
zaujatan mu'minatan. Bekal yang baik itu adalah istri yang solihah, mukmin. Apa cirinya? Tu'inu ahadukum alal amril akhirah, yang membantu kalian dalam urusan akhirat. Ya contohnya begitu. Mengingatkan suami untuk berbakti kepada orang tuanya. Kalau perlu surprise, ya ini apa iki ya aku titip gawe ibu, sampean arep nang ibu kan iki titip. Lho apa iki kesenengane ibumu. Oh ya Masya Allah, di luar dugaan. Ya apa bojo wong lanang kaya ngono, kira-kira cintai tambah apa gak? Ya, nek duwe bojo kaya ngono, ojo sampai dikubur nek durung mati. Loh bener kan? Ya, ini yang pertama. Demikianlah. Lanjut. Demikianlah aku dan anak istriku senantiasa dalam keadaan demikian sampai terbit fajar, menunggu kedua orang tuaku bangun. Wahai Allah, Engkau tahu bahwa aku berbuat demikian karena mencari keridhaan-Mu. Maka tolonglah bukakan pintu gua ini bagi kami supaya kami dapat melihat langit. Lalu dibukakan Allah pintu gua itu sedikit sehingga mereka dapat melihat langit. Lantas dibukakan oleh Allah sedikit, tapi belum bisa keluar, tapi sudah ada cahaya yang masuk. Mereka bisa ngintip melihat langit. Oh, rek, buka titik rek, alhamdulillah. Iki dongai sapa iki? Ternyata doa orang ini dikabulkan enggak? Berarti perbuatan laki-laki tadi memprioritaskan orang tua daripada istri dan anak. Itu perbuatan yang benar apa yang salah? Benar. Makanya ibu-ibu kalau punya anak laki, beritahu tentang hadis ini ya, sampaikan. Nah, kon masih duwe bojo, duwe anak, jok lali nang wong tuamu. Sampaikan kepada anak-anaknya. Aku iki tetep wekmu dan awakmu tetep wekku. Itu sampai siapa dulu yang meninggal duluan. Kalau enggak kita yang meninggal, mungkin orang tua kita yang meninggal dunia. Itu bedanya anak laki. Anak laki itu sampai kapanpun milik orang tua. Beda dengan anak perempuan. Anak perempuan sampai menikah batasnya. Setelah ijab kabul dengan laki-laki suaminya, maka dia akan milik suaminya 100%. Makanya orang tua jangan ikut campur urusan rumah tangganya, kecuali kalau dia minta nasihat. Jangan ikut campur. Biarkan mereka apa? Berdikari, menyelesaikan urusannya sendiri. Kalau punya masalah, jangan ngajangi ombo. Kadang orang tua itu ngajangi ombo. Titik-titik wadul. Opo ona iki kene opo nak? Pipimu kok abang, iki belas ono apa ditempeling. Jangan diajangi ombo ya. Suruh menyelesaikan urusannya. Kenapa? Banyak perceraian terjadi hanya karena orang tua ikut intervensi. Betul nggak? Kamu minta kepada Allah, urus rumah tangga, minta kepada Allah. Tapi kalau kau minta nasihat, aku akan beri nasihat. Ikhwatal iman aizakumullah. Itu anak perempuan. Anak laki tetap milik kita sampai kita mati. Ya. Nah, ini contoh istighosah, berdoa kepada Allah, minta tolong dalam keadaan darurat. Adapun yang kedua dan ketiga mungkin nggak perlu saya teruskan karena waktu yang sudah melebihi jam yang semestinya ya. Insya Allah kalau bab tentang ini sudah mewakili dari dalil Al-Quran dan juga dari hadis. Oleh karena itu kesimpulannya dari hadis ini, kita ini sebaiknya Bapak Ibu punya simpanan amal soleh. Amal soleh yang hebat, yang luar biasa, yang kita simpan. Kalau sewaktu-waktu kita dalam keadaan genting, minta tolong kepada Allah. Bengi-bengi jam 12 muli, mari ngono jelunguk mlebu selokan, gak ono sing nulung. Ya kan? Wong sepi gak ono sapa-sapa iki mlebu nang selokan, awakmu kecepit nang jeruk. Ya, kira-kira minta tolong enggak sama Allah? Nah, keluarkan itu andalanmu, amal solehmu, sampaikan kepada Allah. Dan ini termasuk riya. Dan riya yang diperbolehkan itu apa? Riya kepada Allah. Pamer enggak ini?
Ini termasuk pamer. Pamer kepada siapa? Allah. Pamer kepada Allah boleh nggak? Boleh. Silakan pamer kepada Allah. Bangun tengah malam, tahajud. Ya Allah, aku tangi lo iki untuk engkau wahai Allah. Ya silakan. Termasuk ini menyebut-nyebut amal solehnya di hadapan Allah dalam berdoa. Dibolehkan. Makanya kita harus punya simpanan. Ya Allah, tolong aku ya Allah. Aku biyen tahu ngikhlasno utang ya Allah. Koncoku utang 1 miliar tak ikhlasno ya Allah. Hebat nggak? Simpenen niku, engko nek sewaktu-waktu keluarkan. Ya Allah, aku punya teman, dia utang tak bebaskan ya Allah. Pira utangnya? 100.000. Hebat apa enggak? Hebat apa enggak? Biasa. Yang hebat, yang sulit orang melakukannya. Itu contoh. Kira-kira amal apa itu? Dan jangan diceritakan ke orang lain. Kenapa? Kalau diceritakan ke orang lain, riak, habis, hangus. Berarti nggak jadi simpanan. Disimpan untuk kita amalan yang hebat ini. Kalau sewaktu-waktu gawat, keluarkan di hadapan Allah. Contoh kalau ibu-ibu. Ibu-ibu apa kira-kira amalan yang hebat, Bu? Halo? Yang orang jarang bisa melakukannya. Ya Allah, tolonglah aku ya Allah. Kalau kau tidak menolongku, pasti aku akan binasa ya Allah. Aku sudah banyak berbuat baik ya Allah. Aku ikhlas kepadamu ya Allah. Aku merelakan suamiku nikah lagi ya Allah. Hebat gak Bu itu? Hebat. Gak wong wedok kabeh iso. Makanya simpenen ya. Contoh, ini contoh aja. Nanti cari amalan yang lain. Ini hanya sekedar contoh amalan yang hebat. Bagi ibu-ibu mengikhlaskan suaminya nikah lagi, hebat nggak itu? Hebat. Seneng sampean ngakak ya kan? Wis, baik. Saya pikir cukup sampai di sini. Silakan kalau ada pertanyaan, saya beri waktu. Monggo. Bu? Baik, alhamdulillah. Tidak ada pertanyaan? Alhamdulillah, semoga Allah Jalla wa'ala memudahkan kita memahami kajian kita pada pagi yang berbahagia ini. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kita istiqomah dalam keimanan dan amal soleh kita. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.